Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendengar Radio Buana Asri dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali melalui gelombang radio ini. Kita bersyukur pagi hari ini untuk renungan mimbar agama Kristen pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai renungan pada pagi ini. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau memberkati istirahat kami semalam, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran, dengan pertolongan Tuhan, dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang ada di studio ini maupun setiap pendengar Radio Buana Asri dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Jika ada yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, yang sedang mendengarkan radio ini, Tuhan, siaran radio ini, biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah Roh Kudus dan kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini bisa berjumpa melalui gelombang radio ini. Kita menyadari pada saat pandemi seperti ini, tentunya setiap kita mempunyai kesusahan dan beban hidup masing-masing. Dan kita percaya setiap kita masing-masing juga mencari jalan keluar masing-masing menurut kepercayaan, keyakinan kita bahwa
jalan keluar yang kita tempuh ini adalah jalan keluar yang terbaik menurut cara pandang kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, tentunya semua masalah pasti ada jalan keluar. Semua masalah, semua problem dalam kehidupan ini pasti ada jalan keluar. Yang pasti jangan patah semangat dalam mencari jalan keluar. Dan hidup penuh dengan optimis, yakin bahwa masalah yang terjadi ini akan membawa sesuatu yang baik, membawa kedewasaan kita dalam mengenal akan kasih Tuhan. Nah, saudaraku, mari dalam situasi seperti ini, situasi pandemi seperti ini, mari kita optimis bahwa bersama Tuhan kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, saudaraku, kita percaya di balik permasalahan pasti ada sesuatu yang baik yang bisa kita pelajari, kita teladani. Bagi kita umat Tuhan secara khususnya, pendengar dimanapun Anda berada, umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan tawaran, ajakan secara khusus bagi jenengan dan saya. Tidak menutup kemungkinan bagi semua pendengar radio Buana Asri dimanapun Anda berada. Nah, pagi ini firman Tuhan akan saya ambil dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ada perikop judul Ajakan Juru Selamat. Nah, puji nama Tuhan. Ajakan Juru Selamat. Begini firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Kita sudah membaca ayat ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa, ya, puji nama Tuhan, saya bacakan ayat ini dalam bahasa Jawa. Podo mreneo kowe sing podo sayah mergo mikul abot, kowe bakal dak parengake ngaso. Dawuhku lakonono lan pituturku gatekno, atimu mesti bakal ayem. Mergo aku iki alus ing budi lan andap asor. Awit dawuhku kuwi ora angel lan momotanku mau enteng. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ajakan juru selamat. Nah, yang pertama, ajakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat ditujukan kepada semua orang. Ditujukan kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Memang pada waktu itu khusus orang-orang Yahudi, tapi sekarang kita hidup di zaman anugerah ini, ajakan sang juru selamat ini berlaku bagi kita semua, termasuk Bapak Ibu pendengar setia radio Buana Asri. Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu, mengajak kita semuanya. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, ya, follow me, ikutlah aku, ikutlah Yesus. Ajakan ini pertama kali Tuhan disampaikan kepada murid-muridnya, 12 muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka, follow me. Ada yang sebagian nelayan, ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, mereka nelayan. Pada saat mereka bekerja membersihkan jala-jala setelah menjala ikan di pinggir pantai, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Ikutlah aku. Ini ajakan yang luar biasa. Pagi ini pun juga sama, Bapak Ibu saudaraku, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Bahkan murid Yesus juga ada yang bernama Matius, dia bekerja sebagai pemungut cukai.
Ketika dia bekerja, Yesus mendatangi, menghampiri Matius dan berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Tuhan Yesus mengajak para murid supaya mengikuti dia. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Ini ajakan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, murid-murid orang yang aktif bekerja, pada dasarnya mereka orang yang punya gairah bekerja, memiliki semangat, memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Ketika mereka bekerja, mereka tanggung jawabnya kepada keluarga. Ketika mereka dipanggil Tuhan menjadi murid-murid Tuhan, menjadi rasul-rasul Tuhan, mereka juga memiliki tanggung jawab sebagai pengikut Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau saudara, Bapak Ibu Saudaraku menjadi pengikut Yesus, milikilah tanggung jawab hidup Kristen, hidup dalam kesungguhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Kejarlah kekudusan, hindari dosa. Kalau mau mengikuti Yesus berarti mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan juru selamat dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ikutlah aku, kamu orang-orang yang punya masalah, beban berat. Podo mreneo kowe sing podo sayah letih lesu, mergo mikul abot, ada tanggung jawab, ada tugas yang berat, ada pekerjaan yang berat. Kowe bakal dak parengake ngaso. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebagai manusia kita memiliki natur sebagai ciptaan Tuhan yang dibentuk dari debu tanah, yaitu mudah rapuh, rusak, lemah. Tapi percayalah, di dalam Tuhan ada kekuatan. Seperti Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Haleluya. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Kita harus menyadari selama kita masih diam di dalam tubuh ini, ya, Paulus menggambarkan tubuh ini sebagai kemah, karena pekerjaannya sebagai tukang jahit kemah. Dia mengetahui bagaimana kemah itu mudah rusak, bagaimana hidup kita, badan kita ini pun juga mudah rusak, lapuk. Semakin tua semakin rapuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Konteks waktu itu bangsa Israel, umat Tuhan, sedang mengalami tekanan dari bangsa Romawi. Nah, saudara, kita tahu bagaimana kehidupan masyarakat ketika hidup dalam sebuah penjajahan. Ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Pasti bangsa yang menjajah itu memberikan peraturan-peraturan, memberikan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan bangsanya sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, umat Israel waktu itu mengalami tekanan, sehingga seluruh rakyat mengalami letih lesu dan berbeban berat. Pajak harus dibayar, bukan hanya uang, tetapi barang-barang pun, hasil panen pun juga bisa dikenakan pajak. Selain dari pemerintah Romawi, umat Tuhan juga dikenakan pajak ketika mereka
sedang menyembah Tuhan, pergi ke gereja, pergi ke sinagog. Waktu itu mereka juga harus membayar, dikenakan biaya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, di dalam Matius 22 ayat 17 mengatakan demikian. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini orang Farisi, orang-orang Saduki yang sedang mencobai Tuhan Yesus. Mereka sedang menjebak Yesus supaya Tuhan Yesus bisa mendapatkan hukuman dari bangsa Romawi. Mereka menjebak dengan sebuah pertanyaan, boleh tidak membayar pajak kepada kaisar? Ya, puji nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Dan Yesus berkata, bayarlah kepada kaisar dan berikanlah kepada Allahmu. Saudara yang kasih Tuhan, letih lesu masyarakat waktu itu, umat Israel waktu itu mengalami letih lesu yang luar biasa, beban yang luar biasa. Mereka bekerja tetapi sepertinya tidak bisa menikmati hasilnya 100%, karena adanya pajak-pajak baik dari pemerintah Romawi maupun dari pemimpin-pemimpin agama yang ingin juga menikmati hasil dari pekerjaan para umat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat letih lesu umat waktu itu. Nah bagi kita hari ini, letih lesunya seperti apa? Situasi seperti ini membuat kita letih lesu. COVID-19, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Mungkin juga COVID ini adalah teguran Tuhan untuk kita semua, umat manusia di bumi ini. Bagaimana selama ini di masa era yang modern seperti ini, manusia mengandalkan teknologi, mengandalkan kepandaian, kepintaran, akal yang luar biasa. Dan Tuhan sedang menguji dengan sebuah makhluk yang kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan manusia kebingungan luar biasa. Melalui situasi ini, letih lesu berat, kita diminta untuk mengandalkan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan umat Israel yang selalu berputar, di mana waktu itu posisi mereka sedang letih lesu, mereka sedang berteriak, berseru, minta pertolongan Tuhan. Kehidupan umat Israel itu kalau digambarkan, mereka berbuat dosa, kemudian dihukum Tuhan melalui bangsa lain, termasuk bangsa Romawi dipakai Tuhan untuk menghukum umat Israel. Ketika mereka mendapat hukuman, mereka berseru pada Tuhan, mereka minta pertolongan pada Tuhan. Dan Tuhan mengutus nabi. Dengan nabi itu bangsa Israel mendapat pertolongan Tuhan. Nabi itu memulihkan kerohanian umat Israel, sehingga umat Israel mengalami pemulihan, diberkati luar biasa. Setelah diberkati, mereka lupa kembali akan kebahagiaan Tuhan, berbuat dosa lagi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang sama seperti zaman para nabi, demikianlah kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah umat Israel. Waktu itu mereka berseru kepada Tuhan Yahweh, pencipta langit dan bumi, supaya Tuhan memberi pertolongan, memberikan kelepasan, memberikan kemerdekaan. Dan luar biasa, Bapa pencipta langit dan bumi ini, dengan kasihnya dia datang sendiri ke dunia ini, menjadi manusia Yesus. Dia yang kudus rela menjadi manusia. Memang kita berbeda dengan manusia Yesus. Yesus datang ke dunia ini tidak ada dosa, tetapi manusia, kita ini,
orang yang berdosa. Dan dengan kasih-Nya Tuhan Yesus memberikan tebusan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di awal tadi ada lagu pujian tentang pujian Natal kelahiran Yesus. Yesus datang mengajak sebanyak mungkin orang untuk percaya kepadanya, mengikuti Dia. Ya, follow me. Dan pagi ini secara khusus Yesus mengajak, mengundang bagi Bapak Ibu dan saya, saudara semua yang sedang memiliki beban masalah, yang letih lesu, datang kepada Dia. Datanglah kepada Mesias, Sang Juru Selamat yang sejati. Yesus namanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, meskipun sampai hari ini bangsa Israel itu masih menantikan Mesias, tapi Mesias yang mana? Karena Mesias, Sang Juru Selamat, itu sudah lahir. Nah, dalam bukunya yang berjudul Tanda-tanda Kedatangan Yesus yang kedua, Pendeta Dr. Yuda Daniel Mailol menuliskan bahwa sebenarnya Mesias yang saat ini orang Israel nanti-nantikan itu bukan Mesias Yesus Kristus, tetapi adalah Mesias palsu, Antikristus, Antikris, di mana Antikris ini nanti ketika muncul, ketika datang, Antikris ini akan menegakkan kerajaannya di Israel. Dia akan membangun bait suci yang ketiga di Yerusalem. Dan hari ini letak lokasi bait Allah yang pertama dan kedua itu sudah diketahui oleh orang Yahudi. Dan sekarang rupa-rupanya bekas bangunan tanah yang dulu berdiri bait Allah yang pertama dan kedua itu sekarang jadi tempat pekuburan umum. Jadi ada satu kelompok umat muslim Israel mendirikan atau menguburkan sanak familinya di bekas tanah yang dulu pernah dibangun, pernah berdiri bait Allah. Dan mereka sampai hari ini mempersiapkan semuanya untuk mendirikan bait Allah yang ketiga, supaya ketika Mesias ini datang, mereka sudah siap. Ketika Antikris ini, pemimpin Antikris ini datang, mereka sudah siap. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, memang Yesus berkata, di akhir zaman nanti ada Mesias-Mesias palsu. Kalau engkau mendengar di sana ada Tuhan, di sini ada Tuhan, jangan percaya. Percayalah hanya kepada Mesias, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sejati. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita semua diberikan ajakan, diberikan tawaran oleh Tuhan. Yang sedang punya masalah, datang kepada Yesus. Semua yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepada Mesias yang sejati. Pagi ini tawaran itu juga berlaku untuk Bapak Ibu pendengar semua. Jika engkau sedang sakit, jika engkau sedang punya masalah dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, ajakan Tuhan Yesus berlaku untuk Bapak Ibu saudaraku semua. Marilah datang kepadaku. Tuhan, kok sepertinya tidak ada jalan keluar. Ini waktu yang terbaik. Pagi ini waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu saudaraku. Datang, bersujudlah, minta kepada Mesias, Sang Kristus Yesus. Yang kedua, ajakan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti. Ketika kita datang kepada Yesus Kristus,
Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan. Memberikan kelegaan kepadamu. Oh, haleluya. Pada saat apa kita mengalami kelegaan? Plong. Yaitu pada saat mencurahkan unek-unek isi hati kita. Kita berdoa, kita menyampaikan unek-unek isi hati kita kepada Tuhan. Menangis, sujud di hadapan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin bagi orang di luar sana ketika menghadapi permasalahan, mereka butuh psikiater supaya dipulihkan pikirannya, dipulihkan semangatnya. Tapi bagi kita umat Tuhan, kita harus datang kepada seorang hamba Tuhan. Datanglah kepada hamba Tuhan. Datanglah kepada pendetamu di mana Bapak Ibu bergereja, atau kepada hamba Tuhan yang Bapak Ibu kenal dan yang dipercaya, supaya bisa menyampaikan isi hatimu, mencurahkan isi hatimu. Dan hamba Tuhan itu dengan tulus, dengan kesungguhan hati akan mendoakan supaya masalah yang terjadi bisa terselesaikan, dan kita, Bapak Ibu semuanya, saudaraku, mengalami kelegaan. Karena di dalam Yesus Tuhan memberi jaminan. Datang kepada Yesus, maka Yesus memberikan kelegaan. Saudaraku, situasi yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini bisa juga membawa tekanan-tekanan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berjuang hidup dan terbebas dari bencana atau wabah ini? Kita percaya salah satunya kita harus membentengi diri kita dengan doa, dengan kuasa doa. Kita percaya ketika kita berserah penuh pada Tuhan, ada kuasa yang membentengi. Setiap hari kita memberikan persembahan syukur doa kita. Seperti halnya Ayub, orang yang dikatakan orang yang saleh di zamannya. Begitu salehnya Ayub sehingga Tuhan memagari keluarga Ayub dengan kasih setia yang luar biasa. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu, hari-hari ini, mari kita bentengi diri kita, bentengi keluarga kita dengan kuasa doa. Kita percaya kuasa doa. Ditambah kita juga harus menaati peraturan-peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Hari ini atau minggu ini kita sudah mendapatkan peraturan-peraturan daerah, instruksi bupati. Kita juga harus menaati. Kita ikut mendukung program pemerintah supaya wabah ini tidak menyebar luas. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan jaminan kelegaan bagi semua orang yang datang kepadanya, yang sedang memiliki problem keluarga, pekerjaan, usaha, masa depan sekolah, pasangan hidup, dan yang lainnya. Dia akan memberikan kelegaan. Mungkin engkau sedang tersakiti, mungkin engkau sedang mengalami luka. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Sama halnya ada kisah di mana perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Perempuan itu dengan membawa timbanya ember ingin mengambil air di sumur itu. Dan Tuhan Yesus, orang Israel, mendatangi orang Samaria itu. Perempuan itu berkata, engkau akan mengambil air ini dengan apa? Dan Yesus berkata, air ini membuat engkau haus lagi, tapi air yang akan kuberikan membuat engkau damai sejahtera. Engkau tidak akan mengalami kehausan lagi, engkau akan mengalami kelegaan lagi. Ketika kita percaya pada kuasa Roh Kudus, Roh Kudus dalam diri kita ini memberikan kelegaan yang luar biasa, memberikan ayam tentrem, damai sejahtera yang luar biasa. Perempuan Samaria itu
menerima Yesus. Dan luar biasa, dia bersaksi luar biasa karena dia mengalami kelegaan ketika berjumpa dengan Mesias. Hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudaraku berjumpa dengan Mesias atau Yesus Kristus, saudaraku akan mengalami kelegaan, ayam tentram dalam hidup ini. Dan yang terakhir, ajakan juru selamat. Kalau Tuhan Yesus mengajak, berarti dia bertanggung jawab. Orang yang berani mengajak berarti berani bertanggung jawab, berani memberikan solusi, berani memberikan jalan keluar. Dan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi umatnya waktu itu. Dan hari ini ditawarkan bagi para pendengar Buana Asri dimanapun Anda berada. Tawaran Tuhan Yesus datang kepada dia, Tuhan beri kelegaan. Solusinya dikatakan, dawuhku lakonono lan pituturku gatekno, atimu mesti bakal ayem, margo aku iki alus ing budi lan andap asor, awet dawuhku kuwi ora angel lan momotanku mau enteng. Haleluya. Solusi yang ditawarkan Tuhan, kita diminta untuk menaati perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu dikatakan tidak berat. Jadi Bapak Ibu, seringkali jemaat atau orang Kristen kalau ditanya perintah Tuhan berat enggak sih? Berat abot. Tapi inilah firman Tuhan, mari kita baca. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Saudaraku, pendengar Buana Asri dimanapun Anda berada, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya pada Yesus, yakin firman Tuhan ini mengatakan perintah-perintah Tuhan tidak berat. Sesuai dengan kemampuan kita, Tuhan memberikan tugas tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya pasti Tuhan tidak akan memberi. Termasuk pencobaan-pencobaan yang hari ini Bapak Ibu hadapi. Pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari si jahat. Ketika si jahat memberikan pencobaan, kemauan si jahat supaya Bapak Ibu dan saya meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap bertahan. Jangan takut. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk mengatasi segala masalah. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Alkitab ini yang kita punya itu adalah standar hidup kita. Di masa-masa pandemi seperti ini, jadikan firman Tuhan itu sebagai landasan standar hidup kita. Bahkan bukan hanya pada waktu pandemi seperti ini, tapi selama kita hidup, Alkitab firman Tuhan itu adalah standar hidup kita. Jangan lihat kanan kiri, jangan lihat tetanggamu, jangan lihat saudara-saudaramu yang sepertinya kaya luar biasa, sehingga Bapak Ibu Saudaraku menganggap tetangga itu sebagai standar hidup. Kalau tetanggaku bisa ini, aku harus bisa ini, bahkan lebih. Jangan. Jadikan Alkitab sebagai standar hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ajakan sang juru selamat. Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Karena Tuhan memberikan jaminan, kelegaan, kelepasan. Dan yang terakhir, Tuhan pasti memberikan solusi. Solusinya salah satunya adalah kita harus taat, setia kepada Tuhan. Setia. Tuhan itu penuh kasih. Dan hari ini
menawarkan bagi Bapak Ibu pendengar semuanya. Tuhan yang penuh kasih itu sudah datang ke dunia ini. Dia rela mati di kayu salib, mengampuni saudaraku, menebus saudaraku. Dosa-dosamu sudah diampuni Tuhan di kayu salib. Ajakan juru selamat ini, mari kita responi dengan baik. Hari ini Tuhan mengajak saudaraku semua, ikutlah aku. Ikutlah aku. Segala beban masalahmu, apapun yang kau hadapi, Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, mari kita berdoa. Haleluya. Saudaraku, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kasih-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Jika ada teguran, peringatan, perintah Tuhan, biarlah kami mau taat, menjadi murid Tuhan yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengajak setiap kami, baik hamba-Mu maupun pendengar radio Buana Asri dimanapun mereka berada. Tuhan mengundang semua orang yang punya masalah, yang beban berat, datang kepada Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Ada jalan keluar. Yang sedang punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya jamah kehidupan mereka, lembutkan hati mereka, sama seperti Yesus, lemah lembut, penuh kasih. Tuhan, tolong mereka semua. Saat ini yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang cinta Tuhan, yang mengasihi, mencintai satu dan lainnya. Yang sedang punya masalah perekonomian, pekerjaan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, berikan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan berikan pandangan-pandangan yang baru, supaya bisa bekerja kembali, bisa buka usaha kembali. Dan yang sedang sakit saat ini, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan menjamah darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, boleh menyembuhkan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Sragen ini. Jika saat ini selama 15 hari kami dalam masa PPKM, kiranya kami sebagai warga Kabupaten Sragen juga ikut mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah, supaya kami beribadah di rumah masing-masing, menaati semua apa yang sudah menjadi keputusan, gaya hidup sehat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Dan biarlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa mengalir atas hidup kami semuanya, menaungi kami dan membentengi kami dengan luar biasa dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.